outputnya ya salah satu dari dua. Kalau tidak berupa jasa ya berupa barang. Ya, contohnya apa berupa jasa atau berupa beban nanti masuk ke laporan operasional. Contohnya misalkan kegiatan pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat mesin, ya dan seterusnya. Atau misalkan ya belanja operasional yang lainnya, belanja pegawai atau gaji, ya kemudian belanja perjalanan dinas. Nah itu kan menjadi beban, ya menjadi jasa. Sedangkan kegiatan pemerintah yang lainnya itu ada yang menghasilkan aset, ya menghasilkan barang, yang itu nanti akan menambah ya kekayaan pemerintah. Nah, di antara jenis aset itu ada yang masuk kategori aset lancar dan di sana salah satunya adalah persediaan. Jadi persediaan ini merupakan barang milik negara yang ya kategorinya sebagai aset lancar. Artinya apa? Berarti barang ini punya pengertian, barangnya sendiri secara nature itu digunakan untuk mendukung tupoksi satker, kemudian umur normalnya, masa manfaat normalnya itu di bawah 1 tahun atau di bawah 1 periode akuntansi. Dan barang-barang yang niatnya untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Walaupun bentuk fisiknya itu berupa tanah atau berupa gedung atau berupa alat mesin dan seterusnya. Tapi dari intensnya, dari niatnya itu digunakan untuk ya mendukung untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Ya. Nah sekarang kita berangkat dari konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Ini ada di Pernyataan Pemerintahan nomor 5, PSAP nomor 5, PP 71 tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang mengatur di sana terkait dengan konsep recognition, ya, pengakuan. Bahwasanya persediaan itu kita akui atau diakui oleh satker itu pada saat manfaat ekonomi, potensi manfaat ekonomi, ya, dan atau hak kepemilikannya berpindah. Berpindah dari mana? Dari pihak ketiga kepada satker. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka itu sudah bisa diakui. Ya. Makanya kalau kita kemarin lihat siklus di Sakti, pengakuan aset, ya, yang pekan lalu adalah aset tetap, itu terjadi saat pencatatan BAST di modul komitmen. Jadi ketika barang itu sudah diserah terimakan dari pihak ketiga kepada satker melalui mekanisme berita acara serah terima atau berita acara kemajuan pekerjaan atau berita acara pekerjaan. Nah, disitulah sudah terjadi perpindahan kepemilikan yang tadinya itu milik pihak ketiga menjadi milik satker. Walaupun ya belum dibayar, ya maka jurnal yang dibuat pada saat BAST dicatat itu adalah kalau bentuknya aset, bentuknya barang adalah aset pada aset belum register. Kalau bentuknya itu bukan barang ya atau jasa ya atau beban, maka jurnalnya beban pada utang belum terima tagihan. Kita akui ya asetnya ya, tapi juga kita akui utang. Maksudnya barang itu belum kita bayar. Ya, judulnya aset belum register pada utang belum terima tagihan. Itu yang dibuat pada saat kita catat BAST. Ada jurnal aset belum register pada utang belum terima tagihan. Nah, aset belum register sendiri itu sebenarnya hanya akun sementara karena dia menunggu pendetilan lebih lanjut dari modul aset atau modul persediaan. Begitu sudah didetailkan, didefinitifkan, ya ditambahkan informasi terkait dengan spesifikasi dari barang itu, maka nanti asetnya jadi aset definitif. Ya. Pada saat pencatatan pembelian misalkan nanti akan terjurnal aset pada aset belum register.
Tinggal tersisa utangnya yang nanti akan diselesaikan oleh modul pembayaran. Jadi di sini diakui persediaan itu saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh. Artinya barangnya memang sudah siap digunakan, ya. Kemudian ya bisa diukur atau bisa dinilai dengan handal. Ada dokumentasi yang menyebutkan itu berapa nilai atau harganya. Maka di BAST, kwitansi, dan seterusnya itu ada nilai berapa sih nilai barang itu. Baik itu nilai satuan, kemudian itu akan membentuk nilai total. Kemudian yang kedua, saat hak kepemilikan berpindah tadi sudah kita sampaikan, ya walaupun barangnya belum dibayar, tapi penguasaannya itu ada di Satker. Bahkan dia sudah digunakan, ya sudah bisa digunakan, ya walaupun belum dibayar. Ya. Nah, khusus untuk persediaan ini pada akhir periode akuntansi, yaitu semesteran, semester 1, semester 2, maka persediaan dicatat berdasarkan hasil opnam fisik atau hasil inventarisasi fisik. Jadi walaupun kita tiap hari sudah nyatet masuk 10, keluar 6 gitu ya, sisa 4, maka itu akan dicocokkan, benar enggak sih sisanya 4, kita lihat di gudang. Nah, kenapa opsik tetap penting? Karena untuk memastikan bahwasanya fisik barang yang ada di gudang sama dengan catatan. Dan yang kedua untuk memastikan kondisi atau kualitas barangnya itu juga masih sama. Misalkan tadinya kita beli 10 baik, ya 10 kertas HVS baik semua 10 rem. Lalu dipakai 6 rem, sisanya 4. Ya, kita lihat di gudang apakah masih ada 4. Ya, kalau masih ada 4 berarti masih sama. Ya, atau kita beli persediaan berupa obat-obatan. Ya, kita beli 10 tablet, dipakai 7 tablet, tinggal 3 tablet. Tetap perlu opsik untuk mengetahui apakah barang yang tadi sisa di gudang itu sesuai dengan catatan itu masih sama kondisinya dengan pada waktu kita beli, yaitu masih baik. Karena nanti ketika kita opsik di gudang, kebetulan ketemu, oh ternyata obatnya ini sebagian sudah kadaluarsa. Walaupun masih utuh segelnya, itu masuk kategori usang, dia akan keluar dari neraca, dia dikeluarkan dari neraca. Dicatat sebagai barang usang. Apalagi kalau rusak. Kalau rusak berarti sudah nggak utuh lagi fisiknya, tentunya manfaatnya juga sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka itu juga keluar dari neraca ya barang yang usang dan rusak itu. Kemudian bagaimana kita menilai barang itu? Ya, pengukurannya seperti apa? Maka pengukurannya ya bisa menggunakan beberapa tolak ukur ini. Yang pertama, kalau kita beli, maka kita bisa beli barang jadi, kita bisa mencantumkan biaya perolehan atau pembeliannya. Nah, kalau kita memproduksi sendiri, maka bisa dengan biaya standar. Ya, kalau di swasta ada COGS ya, cost of goods sold-nya berapa. Berapa sih nilai untuk menghasilkan barang itu? Ya, kalau Satker itu memproduksi barangnya sendiri. Walaupun jarang Satker yang memproduksi, tapi ada beberapa Satker yang memang punya aktivitas ini, kegiatan ini. Ya, contohnya mungkin di Badan Informasi Geospasial ya, di mana dia memproduksi peta, ya, membuat peta. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu, ya, menghitung berapa sih kos masing-masing peta. Nah, peta itu kemudian dijual atau diserahkan pada masyarakat. Dengan nilai wajar apabila tidak bisa kita dapatkan nilai perolehannya. Contohnya apa yang dari donasi atau hibah, atau yang dari rampasan. Ya, terutama dari rampasan. Kalau dari donasi sekarang relatif sudah lumayan tertib, di mana Pemda atau swasta atau pihak ketiga yang ingin menghibahkan ke pemerintah biasanya ada nota perjanjian hibahnya, di sana menyebutkan berapa nilainya. Ya, yang rampasan mungkin yang itu kemudian kita menggunakan harga taksiran atau harga wajar. Ya, ada persediaan yang merupakan atau perolehannya dari rampasan. Contohnya apa? Teman-teman kita di Bea Cukai, ya kemudian di kejaksaan, di kepolisian itu ya karena kewenangan mereka boleh merampas barang-barang yang terindikasi misalkan ilegal. Ya, baik itu barang itu berupa fisiknya memang persediaan atau fisiknya aset tetap, tapi karena niatnya akan dilelang nanti kalau sudah jadi barang milik negara, sudah inkrah, maka itu masuk kategori persediaan. Kemudian bagaimana cara pengungkapannya? Kita ungkapkan ya di neraca, karena persediaan itu merupakan salah satu unsur di aset.
khususnya aset lancar. Di sana ada persediaan. Nanti di neraca percobaan akan dirinci lagi persediaan apa sih? Ada barang konsumsi, ada suku cadang, ada bahan pemeliharaan, ada amunisi, ada persediaan yang akan dicarikan untuk masyarakat. Ya. Kemudian penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka pelayanan masyarakat dan seterusnya, termasuk ya yang masih dalam proses produksi atau yang dijual kepada masyarakat. Ya. Baik ya, ini kurang lebih konsep pengakuan pengukuran pengungkapan yang ada di PSAP 07, PSAP 05, maaf, PP 71 tahun 2010 ya, akuntansi persediaan. Kemudian kita lihat persediaan itu merupakan salah satu bentuk BMN, salah satu bentuk barang milik negara. Yang mana barang milik negara sendiri, ya secara garis besar itu ada dua. Kalau dilihat dari sisi perolehannya, yang pertama yang diperoleh atas beban APBN, berarti kita punya pagu, ya, plafon untuk membeli barang itu. Lalu kita realisasikan ya pagu tersebut. Ya. Kemudian memang yang penting adalah memang menghasilkan barang, bukan hanya untuk perjalanan dinas atau bukan hanya untuk jasa ya, tapi yang memang ada barangnya, substansinya. Nah, di sini nanti yang paling penting yang terakhir tadi, yang substansinya adalah barang persediaan. Atau yang kedua, kalau bukan dari APBN, itu yang dari proyek sah. Contohnya apa? Sama dengan yang waktu kemarin kita bicara di modul aset, misalkan yang dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Yang diperoleh dari pelaksanaan dari kontrak, contohnya apa? BGS, BSG, bangun guna serah, bangun serah guna. Pemerintah punya tanah yang idle, kemudian ada pihak ketiga yang membangun sarana prasarana di atasnya, ya, tapi dia diberikan kompensasi untuk mendapatkan PNBP selama sekian puluh tahun, ya, atau sekian tahun, kemudian nanti akan diserahkan pemerintah sebagai barang milik negara. Atau yang berdasarkan keputusan undang-undang, ya. Ini kalau persediaan mungkin agak susah, tapi kalau aset tetap itu ada. Contohnya apa? Istana-istana atau bangunan-bangunan ex Belanda, ya, termasuk mungkin jalur kereta api itu ya, kereta api itu dan seterusnya. Lalu yang terakhir yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah, sudah punya ketetapan hukum yang tetap. Contohnya tadi barang-barang rampasan, kemudian dia masuk ke pengadilan, ya, kemudian ditetapkan sebagai barang milik negara. Baik ya, ini pengertian BMN yang di salah satu komponennya adalah persediaan. Oke, kemudian di mana dia berada persediaan itu? Ada di aset lancar. Ya, aset lancar, persediaan, nanti ada akun-akun persediaan itu ada tadi yang kita sebutkan, barang konsumsi, bahan pemeliharaan, suku cadang, amunisi, barang usaha masyarakat, dan seterusnya. Adapun yang aset tetap, ini kemarin sudah kita pelajari di PJJ sebelumnya, itu semua BMN masuk aset, semua aset tetap itu semua adalah BMN. Contohnya apa? Tanah, kemudian alat mesin, gedung bangunan, aset tetap lainnya, ya, lalu ada KDP. Aset lainnya untuk yang berupa BMN, contohnya ATP, aset tak berwujud, software hasil kajian penelitian hak cipta. Oke, tadi kita sudah sebutkan, jadi perspektif persediaan di pemerintah itu ada dua, ya, secara garis besar, yaitu yang digunakan untuk tusi kantor umurnya kurang dari 1 tahun, dan atau yang diserahkan kepada masyarakat atau pada Pemda dalam rangka ya untuk dijual dan atau diserahkan kepada pihak tersebut dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Baik, sekarang kita bicara ruang lingkupnya apa saja. Ada barang atau perlengkapan atau service yang digunakan sendiri dalam rangka kehidupan pemerintah. Nanti itu bisa jadi habis pakai atau tak habis pakai atau bekas pakai. Lalu ada yang barang yang dibeli untuk dijual ya atau sama masyarakat. Ya. Kemudian ada barang yang digunakan dalam proses produksi. Ini juga agak jarang ya. Tapi ada seperti ini misalkan di Kementan ada di peternak misalkan, kemudian ada tanaman dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita lihat akun-akunnya persediaan. Jadi persediaan itu kalau di neraca hanya muncul satu row persediaan.
Tapi kalau kita lihat neraca percobaan nanti akan muncul ini barang konsumsi. Contohnya apa? Alat tulis kantor. Yang mana memang itu konsumsi kantor, begitu beli langsung habis atau beli besok sudah habis dan seterusnya. Kemudian ada yang amunisi, contohnya di Kemhan maupun di Polri, ya di TNI dan di Polri. Lalu bahan untuk pemeliharaan, ya kalau kita stok barang-barang untuk pemeliharaan kantor kita nanti kalau sudah kusem atau sudah bagus ya dia simpan cat misalkan. Kemudian suku cadang, ya suku cadang macam-macam ya, ada suku cadang kendaraan darat, ya, laut, udara. Ya, lalu ada perjalanan dalam rangka berjaga-jaga atau tujuan strategis, ya contohnya beras dan bulog. Lalu ada pita cukai dan leges, itu nanti kalau kita bicara pita cukai ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Lalu ada yang lainnya itu. Ya. Kemudian yang diserahkan, contohnya apa? Tanah bangunan serahkan, hewan ternak serahkan. Contohnya ini sudah pernah terjadi di Aceh waktu itu ketika terjadi tsunami, kemudian di sana hadir BRR ya, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Nah, kalau mereka salah satu yang mereka lakukan waktu itu membangun rumah-rumah, tapi tidak ada niatan untuk dipakai sendiri, ya, maka itu bisa diserahkan kepada masyarakat ya dalam rangka melindungi mereka dari risiko sosial. Ini contoh-contoh akunnya di mana ketika kita bicara dari APBN sesuai ketentuan harusnya menggunakan akun-akun yang di sini. Ya, untuk yang barang konsumsi pakai 52811. Untuk amunisi ada sendiri 521812. Jadi kita sinkronkan antara output ya kegiatan yang berupa barang itu dengan akun-akun yang boleh sebenarnya untuk memperoleh itu. Ya, tapi untuk saat ini kita belum validasi mandatori ya, masih kita validasikan konfirmasi kalau ada ketidaksesuaian antara akun dengan output barangnya. Baik, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada siklus persediaan, di mana di sini memang agak teknis bicaranya transaksi yang ada di persediaan, baik itu persediaan masuk maupun keluar. Silahkan kalau ada yang mau ditanya dulu. Sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Baik, kalau belum ada, kita lanjut. Nah, ini sudah masuk ke teknis ya. Di mana siklus persediaan itu intinya ada yang masuk dan keluar, kemudian nanti suatu periode tertentu dia melakukan opsi. Ya. Persediaan masuk dari mana? Yang paling sering ada dari pembelian, walaupun nanti kita bicara ada saldo awal, ada transfer, dan seterusnya. Ya, tapi intinya yang besarnya ya di persediaan masuk itu berarti barang-barangnya yang masuk ke satker kita. Karena apa? Kita membeli, kata dapat hibah, kan dapat transfer. Ya, tapi intinya persediaan kita akan bertambah. Nah, sehingga nanti akan dijual persediaan pada apa? Kalau dia itu pakai BST ada pada persediaan dalam belum register ya. Kalau dari TK dia akan muncul TM ya, dan seterusnya. Baik, untuk keluarnya itu umumnya karena dipakai sendiri, karena memang persediaan itu sesuai dengan tusi mereka, ya, untuk tusi mereka. Maka menu yang paling sering dipakai itu di atas itu yang pembelian, yang di bawah yang pemakaian. Jadi untuk masuk itu biasanya pakainya pembelian, untuk keluar pakainya pemakaian. Kecuali yang ada case TKTM ya. TKTM berarti ya transfer masuk, transfer keluar, transfer masuk, ini juga harus dilihat lagi. Ya, apakah transfer masuknya di Sakti itu nanti ya sudah benar ya. Jadi ada pembelian, hibah masuk, PM. Berarti ini keluarnya ada pemakaian, hibah keluar, TK. Oke, nah kalau kita analogikan dengan apa yang ada di komersil, ya, yang di swasta, di mana memang ya persediaan sama aset kemarin itu sebenarnya ya bisa
hampir sama itu, di mana diawali dari permintaan dari unit teknis. Nah, misalkan ada unit teknis, saya butuh kertas A3 misalkan, karena saya akan mencetak DP3, ya. Maka kalau nggak ada barangnya, dia akan order ke pihak supplier. Nah, setelah order, kemudian diserahkan barangnya. Sudah ada barangnya ternyata, maka dicatatlah barang itu, lalu ya dicek kemudian, ya dicek apakah sudah sesuai, karena pengecekan ini juga termasuk ya bagian dari pengendalian internal, ya. Lalu kalau sudah oke, sesuai, maka bisa disimpan ke gudang. Ya, lalu nanti akan masuk ke kartu persediaan. Ya. Memang yang masuk ini biasanya lebih banyak ya variasinya. Nah, sekarang yang keluar. Kalau yang keluar berarti sebelumnya sudah ada, maka apa yang menjadikan barang keluar ya karena ada pemakaian, dipakai ya, atau ada yang dijual oleh masyarakat, ya. Atau ya TKTM, ya pemberian ke entah lain, baik yang dari yang transfer keluar, ya baik itu sesama KL yang sama maupun lintas KL. Nah, di sini mulai dari permintaan barang pesanan di teknis ya untuk dasar mengeluarkan barang, lalu pengecekan ketersediaan barang di gudang, lalu penyerahan barang pada unit teknis, kemudian pencatatan barang keluar pada kartu persediaan. Baik, nah sekarang kita lihat di aplikasinya ya, di Sakti seperti apa sih? Di Sakti ya untuk persediaan itu kita bisa, sebentar saya coba sekalian lihat aplikasinya biar nanti lebih tergambar. Ada 2 role user ya di modul persediaan itu, role-nya hanya 2. Kemarin waktu di aset role-nya ada 3 ya, ada maker, checker, approver. Ya, ada operator, validator, dan approver. Saya coba untuk sharing aplikasinya ya. Ya, kebetulan ini ya, setelah aplikasinya, di sini ada modul persediaan. Nah, tentunya dia akan mengawali dengan referensi kode barang. Lalu sebelumnya ini ada pemilihan metode pencatatan. Metodenya apa? Ya saat ini adalah perpetual, artinya setiap transaksi direkam. Kemudian ya ada transaksi yang nanti akan dibuat oleh modul ini, ya, di mana ada transaksi masuk dan keluar, ya, sehingga nanti kita bisa dapat saldonya berapa sih dari yang masuk dan keluar itu. Ya. Ini contoh aplikasinya. Ya. Kita kembali ke slide-nya, di mana modul persediaan ini ruang lingkupnya itu mulai dari memigrasikan data ketika dia belum menggunakan Sakti, contohnya masih menggunakan aplikasi persediaan, kita migrasi, ya, datanya saldo berapa, referensinya apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita melakukan setup metode pencatatan dan penilaian. Ya, kalau untuk pencatatan kita sudah sepakat pakainya virtual. Nah, metode penilaian bagaimana? Ya, karena ini merupakan asumsi, ya.
ya, asumsi. Pada saat kita milih metode penilaian, ya, apakah kita mau HPT atau Vivo atau average, nah itu di Sakti sudah bisa semua. Ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke referensi kode persediaan, referensi kode barang, ya. Lalu mulai dengan mekanisme transaksi, ada pasti masuk, ada keluar. Kemudian ada mekanisme close book, ya, supaya apa? Data konsisten. Kita tutup. Nah, konsekuensinya memang ketika ada transaksi di bulan sebelumnya, dia akan masuk ke bulan yang masih buka. Nah, dari situ nanti kita bisa hasilkan laporan, termasuk laporan konsolidasi, ya. Baik ya, ini sekilas modulnya. Nah, ini contoh untuk hubungan antara modul persediaan dengan modul yang lainnya. Tadi yang dari APBN utamanya beban komitmen. Ya, karena komitmen itu yang mencatat BST, kemudian di modul ini yang mendetailkan. Ya. Jadi di komitmen itu sudah ada isian, ya. Di modul komitmen itu sudah ada nanti pada saat dia BST, ya, itu di BST-nya barang, maka diminta untuk memilih, ya, kode barangnya. Kalau kode barangnya 1 atau persediaan, maka nanti akan diteruskan oleh modul persediaan. Kalau barangnya 2 sampai 7 atau sampai 8 bahkan, ya, yaitu 2 itu tanah, 3 mesin, 4 gedung bangunan, ya, 5 jaringan, ya. Nah, itu ketika itu yang dipilih termasuk nanti aset tetap lainnya ataupun KDP, maka akan menjadi atau akan didetailkan di modul aset tetap. Ya. Jadi nanti berdasarkan kodifikasi kode barang terhadap akun, ya. Dan ini beberapa istilah di mana persediaan itu digunakan oleh satker, tapi ada yang namanya sub satker. Ya, makanya kita sebut sebagai satker anak. Ya. Ya. Jadi kalau untuk di kuasa pengguna barang, ya, sebagai satker induk, nanti bisa didaftar lagi yang pembantu kuasa pengguna barang, ya, sebagai satker pembantu. Baik, ini kurang lebih yang dari APBN berarti ada dari DIPA, ya. Maka dimulai dari modul komitmen yang mereka itu sudah terima BST-nya. Ada BST, ada BAKP, ada BAPPO, ini sudah selesai. Maka dia minta untuk dibatasi pelatihan. Kemudian untuk BST-nya untuk pembayarannya dibuat pelatihan, tapi untuk asetnya akan didetailkan. Ya, didetailkan oleh modul persediaan kalau barangnya berupa persediaan. Ya. Baik, ini sudah kelihatan, ya, petanya di mana operator akan melakukan setup metode baik penyerapan maupun penilaian, baru kemudian ada perekaman transaksi dan seterusnya, ya. Nah, ini alur secara garis besar di mana sebelum ada aplikasi persediaan itu sudah ada aplikasi lain yang mencoba untuk menampung data-data aset, ya. Nah, ini kita mencoba yang pertama setting metode, ya, apakah metode pencatatan maupun penilaian itu pun dilakukan, ya, setahun sekali kalau memang mau berubah. Tapi kalau berubah ya dibiarin terus. Ya, kemudian ada proses migrasi referensi dan transaksi dari e-rekon, datanya kita ambil rencananya, kemudian akan diolah menjadi datanya Sakti. Nah, di situ nanti kemudian, ya, ada transaksi yang lain, ya, transaksi ikutannya. Oke, ini cara migrasinya kurang lebih seperti ini. Nah, kita awali dari migrasi saldo awal, ya, kalau sudah nanti baru setup metode catat dan penilaian, kemudian ini rumusan HPT-nya, ya. Jadi HPT itu intinya jumlah atau saldo terakhir kalikan nilai satuan barang, ya.
Baik ya, itu mungkin tentang persediaan, nanti yang lain bisa kita baca ya, ini teknis ya, mekanisme catatan transaksi. Di mana memang ada beberapa transaksi yang terkait erat dengan modul komitmen, khususnya yang tadi perolehan dari APBN tadi. Jadi kalau salah bagaimana, ada yang mengenai koreksi ya, ada koreksi tambah, koreksi kurang, termasuk koreksi termasuk diantaranya adalah aktivitas opnam fisik. Oke, ini adalah inventarisasi di mana memang di PP nomor 6 sudah di beberapa kali revisi ya. Kesediaan itu di OPSIK ya, minimal 5 tahun sekali sebenarnya. Ya, kalau di aturannya kalau mau ya. Nah, ini kemudian outputnya ada output berupa laporan maupun buku atau daftar ya, termasuk laporan mutasi barangnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini ketika kita buat laporan untuk yang tidak ada periode antaranya, ya contohnya neraca itu kan sebenarnya periodenya sampai dengan ya. Nah, itu berarti nggak perlu tanggal sebelumnya. Ya, tapi kalau di laporan itu ada mutasi seperti yang Jan itu, maka perlu kita ambil dari saldo awal maupun mutasi tahun berjalannya. Baik, ini untuk pembantu itu difungsikan untuk membantu induknya. Jadi kita sebut dengan UAP KPB unit akuntansi pembantu kuasa bunga barang. Yang atas masih KPB. Ya. Di mana dari pembantu itu nanti diinput ya barangnya, kemudian otomatis nanti akan terkonsolidasi ke pusat karena kita menggunakan single database ya. Baik, ini beberapa resiko yang mungkin saja terjadi ya, di antara data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Nah, bagaimana solusi kita? Ya, ada pengendalian integritas pemrosesan data, ada pembatasan akses pada data induk dan seterusnya. Jadi tidak boleh sembarangan masuk ya. Nah, resikonya apa? Ya, contohnya kehilangan dan kerusakan data. Kendalanya punya dengan backup ya, kalau nggak salah tiap malam di backup, kemudian nah ini ada usulan menerapkan disaster recovery plan ya, yang menerapkan DRP ya. Oke, nanti ini bisa dibaca ya yang terkait dengan penurunan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman kita mempresentasikan terkait dengan FIFO ya, first in first out. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau belum ada, kita bisa lanjut ke pembahasan dari teman-teman kelompok yang akan maju. Sudah siap? Halo? Halo Pak, siap Pak. Siap ya? Siap Pak. Silakan. Cuma berdua ya? Bertiga Pak. Bertiga ya. Silakan Mas Reza ya. Kita lengkapi dulu materi kita sampai dengan FIFO ini ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Silakan Mas kalau ingin sharing. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar?
Ya, selamat malam, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan materi kami pada malam hari ini, yaitu dampak metode FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri adalah Made Ayu Budiani, dan dua rekan saya, Delia Raisa Abia, juga Reza Haidar Mursid. Next. Langsung aja kita masuk ke materi ya. Jadi kita refresh ingatan kita dulu terhadap terkait materi persediaan di akuntansi keuangan. Jadi di sini Kieso menyatakan bahwa persediaan adalah pos-pos aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jadi dari pengertian tersebut, karakteristik persediaan itu yang pertama dimiliki oleh perusahaan dan yang kedua siap dijual kepada konsumen. Next. Nah, seperti yang telah kita pernah pelajari, itu terdapat 4 metode untuk pencatatan inventory. Yang pertama itu metode FIFO atau first in first out. Di metode ini, inventory yang masuk duluan dianggap terjual duluan. Dalam hal terjadi kenaikan harga, maka ending inventory yang akan disajikan itu akan lebih besar dan cost of goods sold yang disajikan itu akan lebih kecil. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out. Ini kebalikannya dari metode sebelumnya. Jadi di metode ini inventory yang masuk belakangan itu yang dianggap terjual duluan. Nah, dalam hal terjadi kenaikan harga nantinya di ending inventory akan disajikan lebih kecil dan cost of goods sold-nya akan disajikan lebih besar. Yang ketiga ada metode average cost. Di metode ini nilai inventory terjual dicatat menggunakan nilai rata-rata, sehingga nantinya ending inventory dan cost of goods sold-nya disajikan dengan menggunakan nilai rata-ratanya. Lalu yang keempat, metode keempat itu ada specific identification. Nah, metode ini nilai inventory terjualnya dicatat menggunakan historical cost spesifik terhadap produk. Next. Kita fokus ke metode FIFO ya, metode first in first out. Seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, di dalam metode FIFO ini, inventory yang dibeli terlebih dahulu dianggap terjual terlebih dahulu, sehingga cost of goods sold yang dicatat berdasarkan harga pembelian yang lama terlebih dahulu, dan ending inventory di balance sheet menggunakan harga pembelian inventory yang terakhir. Di sini ada ilustrasi untuk menyegarkan ingatan kita tentang metode ini ya. Jadi di sini misalkan perusahaan membeli 3 kursi di waktu yang berbeda dengan harga berturut-turut. Kursi ke-1 itu $10, kursi kedua $11, dan kursi ketiganya $12 untuk dijual kembali. Jadi harga pembelian yang pertama kali adalah $10 dan harga kursi sekarang ini adalah $12. Nah, ketika perusahaan menjual misalnya 1 unit kursi tersebut, maka dengan metode FIFO, di cost of goods sold akan tercatat $10, karena inventory yang dibeli terlebih dahulu dianggap terjual terlebih dahulu. Maka misalnya terjual 1 unit kursi, berarti kursi ke-1 yang akan terjual terlebih dahulu. Nah, lalu ketika terjual 1 unit lagi, di cost of goods sold akan dicatat $11, dan begitu seterusnya. Sehingga total cost of goods sold-nya adalah $21 dari $10 ditambah $11. Dan sisa inventory di balance sheet tercatat $12, yaitu berdasarkan kepada harga perolehan inventory yang terakhir. Next. Nah, apa sih keunggulan dan kekurangan dari metode FIFO ini? Jadi, keunggulan utama metode FIFO ini adalah mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Hal ini dikarenakan barang yang pertama kali dibeli adalah barang pertama yang akan keluar. Maka, nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian paling akhir, terutama jika laju inventory turnover-nya cepat. Jadi, di metode FIFO ini, nilai persediaan akan lebih mencerminkan kondisi atau harga saat ini.
Metode FIFO pada umumnya menghasilkan nilai persediaan akhir pada neraca yang mendekati biaya pengganti jika tidak terjadi perubahan harga sejak pembelian terakhir. Tapi kelemahan metode FIFO itu adalah pada laporan laba rugi. Biaya berjalannya tidak ditandingkan dengan pendapatan berjalan. Nah, itu kenapa? Karena seperti yang telah jelaskan itu kan inventory yang dibeli terlebih dahulu dianggap terjual terlebih dahulu. Jadi harga atau beban yang biayanya itu menggunakan harga-harga lampau, harga-harga yang dulu, harga-harga yang paling tua. Sedangkan pendapatannya itu menggunakan pendapatan masa kini, jadi tidak dapat ditandingkan. Nah, hal ini dapat menyebabkan distorsi laba kotor dan laba bersih. Karena tadi biaya-biaya paling tua dibebankan ke pendapatan paling akhir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Delia. Cek. Kedengeran nggak? Terdengar. Oke. Nah, selanjutnya, dampak pemilihan metode persediaan pada laporan keuangan. Menurut sumber yang kami baca, metode akuntansi itu sangat berpengaruh pada kandungan informasi dalam laporan keuangan. Sehingga apabila metode yang dipakai berbeda, maka pengaruhnya juga berbeda. Metode akuntansi memiliki dampak terhadap market value. Apabila menggunakan metode yang dianggap menghasilkan laba yang lebih tinggi, maka market value akan meningkat. Next. Nah, pengaruh FIFO terhadap neraca yaitu ketika inflasi, FIFO itu lebih baik digunakan karena nilai persediaannya lebih mencerminkan harga yang berlaku saat itu. Next. Selanjutnya, dampak FIFO ketika inflasi dan deflasi. Nah, yang pertama, ketika harga pasar naik dan perusahaan terus menambah inventory, maka COGS di laporan laba rugi akan understate karena COGS yang dicatat adalah harga yang lebih murah dari harga saat inflasi, sehingga membuat laba menjadi overstate. Nah, ketika harga pasar turun, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu COGS overstate, karena harga yang dicatat di mana harga lama lebih tinggi dari harga saat deflasi, sehingga laba menjadi understate. Next. Yang selanjutnya pengaruh FIFO terhadap laporan laba rugi yaitu menghasilkan laba lebih tinggi karena COGS-nya unstate sehingga hal ini menguntungkan bagi manajemen karena market value perusahaan akan meningkat. Namun laba yang dihasilkan adalah laba semua atau laba yang hanya di atas kertas kerja saja sehingga laba yang dilaporkan juga terlalu tinggi. Next. Dan selanjutnya pengaruh FIFO terhadap pajak itu akan menghasilkan pajak yang besar karena juga dijelaskan pada slide sebelumnya tadi bahwa laba yang dihasilkan itu lebih tinggi. Namun perlu diingat bahwa penghematan pajak menyebabkan bertambahnya kas yang digunakan untuk operasional perusahaan. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Ya, melanjutkan dari Delia, ini ada dampak dari metode FIFO. Yang terakhir adalah dampak metode FIFO pada market value. Nah, berdasarkan beberapa penelitian dilakukan dengan metode discrimination approach, laporan laba rugi atau income statement yang menggunakan metode FIFO lebih mencerminkan market value perusahaan. Hal ini karena persediaan akhirnya itu transaksi yang menggunakan metode FIFO itu menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jadi kayak tadi yang keunggulan FIFO tadi ya, yang persediaan akhirnya
menggunakan biaya yang terakhir. Jadi kayak lebih menggambarkan ke biaya yang sesungguhnya. Lanjut, ada persediaan berdasarkan PSAP. Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah atau disingkat PSAP, berbasis aturan nomor 5 tentang akuntansi persediaan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, persediaan itu dapat berwujud sebagai kegiatan operasional pemerintah, yang kedua sebagai proses produksi, ketiga diserahkan atau dijual kepada masyarakat, yang keempat disimpan atau dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, dan terakhir adalah untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis. Nah, selanjutnya adalah pencatatan persediaan pada aplikasi persediaan. Jadi, Satuan Kerja Instansi Pemerintah Pusat mencatat transaksi persediaan menggunakan aplikasi persediaan yang sebelum adanya aplikasi Sakti yang sekarang, jadi sebelumnya pakai aplikasi persediaan. Nah, di situ terdapat beberapa transaksi, yaitu perolehan, pemakaian, hasil stock of name, dan lain-lain transaksi persediaan diinput ke dalam aplikasi persediaan. Nah, selanjutnya ADK persediaan dikirim ke aplikasi SIMA PMN, dan ADK SIMA PMN tadi dikirimkan ke aplikasi Saiba setiap akhir bulan. Terus, aplikasi persediaan saat merekam dan menata usahakan transaksi persediaan sudah seharusnya menerapkan metode pencatatan perpaktual dan metode penilaian HPT. Selanjutnya, metode pencatatan persediaan pemerintah. Sebagaimana yang diatur dalam PMK nomor 224/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pencatatan persediaan dengan metode perpaktual dan menilai persediaan dan first in first out. Tadi kan di aplikasi persediaan menggunakan HTP. Nah, sekarang lewat PMK nomor 24, metodenya menggunakan first in first out. Namun dalam hal metode FIFO ini belum bisa diterapkan karena ada alasan teknis dan lainnya, sehingga pemerintah masih menggunakan harga perolehan terakhir atau HPT. Nah, sampai sekarang pemerintah masih ada yang menggunakan penilaian berdasarkan HPT tersebut. Nah, selanjutnya permasalahan pada aplikasi persediaan saat ini. Nah, aplikasi persediaan belum sebenarnya secara tepat menerapkan kebijakan akuntansi atas persediaan, karena ketika kebijakan akuntansi persediaan menetapkan penggunaan metode perpaktual dan metode penilaian HPT, tapi di aplikasi persediaan menerapkan metode penilaian HPT, tetapi pencatatannya dengan periodik atau bulanan. Nah, ketidakkonsistenan ini tentu menuntut kepenyempurnaan aplikasi persediaan agar lebih menjaminkan kebijakan akuntansi persediaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut dapat menjadi perhatian khusus juga ketika di tahun-tahun mendatang metode pencatatan dan penilaian yang digunakan menjadi proposal FIFO. Aplikasi persediaan mesti benar-benar menerapkan kebijakan akuntansi persediaan tersebut. Nah, sekian penyampaian materi terkait dampak FIFO terhadap laporan keuangan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Silakan sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Faisal, absen 21. Izin bertanya. Tadi kan di slide disebutkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih menggunakan metode penilaian persediaan HPT. Nah, padahal tadi di slide juga disebutkan bahwa ada metode penilaian yang lebih baik lagi, yaitu metode FIFO yang
Vivo yang memiliki banyak keunggulan. Nah, apa alasan yang mendasari pemerintah masih menggunakan metode HPT hingga sekarang ini? Terima kasih. Sama-sama Mas Faisal. Ditampung dulu dari teman-teman, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Mas dan Mbak. Ya, silakan sebut namanya ya. Saya absen 18. Mau nanya, tadi kan di Salindia tuh disebutkan kalau saat inflasi, metode Vivo itu akan memberi laba bersih yang lebih tinggi. Terus ada juga tadi di Salindia, kalau itu tuh sebetulnya laba semu karena cuma ada di atas kertas. Nah, sebetulnya itu termasuk bias akuntansi atau bukan? Sama satu lagi, kalau misalnya ada deflasi, metode pencatatan persediaan apa sih yang paling tepat untuk dipakai? Makasih. Terima kasih buat Mbak Miri atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Masih bertanya? Silakan sebut namanya. Alvia, absen 10. Saya pernah baca sekilas, itu kalau penggunaan metode Vivo kan ada terdapat 2 komponen keuntungan. Nah, boleh dijelaskan maksud komponen tersebut? Terima kasih. Ya, sama-sama, dan terima kasih kembali buat Mbak Alvia atas pertanyaannya. Jadi kami akan berdiskusi dulu untuk menjawab pertanyaannya kira-kira 5 menit. Jadi setelah 5 menit nanti kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan teman-teman yang tadi sudah menanya. Baik, terima kasih ya. Sambil menunggu jawaban terkait dengan persediaan pemerintah, ya, di mana secara garis besar tadi ada 2. Ada yang niatnya diserahkan masyarakat, ada yang memang sebagian besar itu digunakan untuk mendukung fungsi kantor. Ya. Apa contoh yang paling banyak itu ATK, alat tulis kantor. Ya, kantor itu termasuk bagian dari persediaan, masuk kategori barang konsumsi. Nah, sementara yang punya fungsi untuk diserahkan masyarakat itu ya sebagian kecil. Ya, misalkan kayak Mensos. Ya, yang mereka mungkin ada bansos dari barang persediaan, ya, bantuan sosial dalam bentuk barang misalkan, nah itu bisa masuk kategori itu. Ya, atau kementerian-kementerian lain yang memang punya tusi serupa, ya, berupa membantu masyarakat lah kurang lebih dalam bentuk barang, ya. Kemudian ya metode-metode yang boleh kalau di standar itu sebenarnya tergantung karakteristik dari barangnya. Jadi barang ini cocoknya pakai metode apa ya untuk metode penilaiannya. Ya, sebenarnya kalau di aplikasi di Sakti itu sudah tersedia 3 metode, HPT atau HST, kemudian Vivo dan Average. Tapi yang dibolehkan memang baru HPT. Ya, mungkin sekaligus tadi ada pertanyaan itu ya. Karena apa? Secara teknis memang aplikasi yang digunakan untuk membuat persediaan ada 2 ya, aplikasi persediaan, aplikasi Sakti. Nah, yang sudah bisa Vivo itu baru di Sakti, yang sebelumnya atau yang digunakan sekarang oleh banyak kementerian itu belum bisa. Ya, baru rencananya 2021 ini bisa untuk digunakan metode Vivo di aplikasi persediaan existing. Ya. Nah, jadi
bisa jadi ya karena ya secara teknis belum mendukung aplikasinya yang existing, itu kemudian kebijakan dari teman-teman akuntansi pelaporan ya sudah kita pakai HPT dulu ya, kemungkinan 2021 ya isu itu ya sudah bisa menggunakan FIFO semua KL, karena di aplikasi ini juga sedang dikembangkan untuk yang FIFO-nya ya. Itu mungkin ya sebagai tambahan, silahkan kelompok ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan ya. Silahkan. Ini izin menjawab dari pertanyaan dari Mas Faisal tadi mengenai alasan masih menggunakan metode HTP padahal masih ada metode FIFO yang lebih banyak keunggulannya dibanding dengan metode lain. Jadi tadi seperti yang Bapak kadang-kadang tadi masih terdapat masalah teknis di bagian aplikasi persediaan yang membuat penerapan dari metode FIFO ini jadi terhalang, jadi masih belum bisa diterapkan. Tadi di slide terakhir juga sudah disampaikan bahwa di aplikasi persediaan ini di sini belum sepenuhnya secara tepat menerapkan kebijakan akuntansi atas persediaan karena ada ketidakinkonsistenan tadi yang di sini dicontohkan, misalnya metode pencatatan perpaktual dan metode penelitian HPT. Nah, tapi waktu di aplikasinya itu metodenya HPT tapi pencatatannya periodik. Nah, jadi contoh dari masalah teknisnya tadi seperti itu kayak jadi di masalah di aplikasi persediaannya yang masih terdapat inkonsistenan dari aplikasinya itu penerapan kebijakan akuntansi persediaannya. Bagaimana Mas Faisal? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mohon bimbingan juga ya Pak. Untuk yang jawaban ini saya sebenarnya masih kurang, jadi mungkin Bapak bisa nambahkan atau untuk penjelasan yang nomor 2 nanti Pak. Yang terkait ini Pak, masalah teknis ini Pak.
izin menjawab pertanyaan Meili. Yang tadi disebutkan di Salindia, kalau saat inflasi, metode FIFO akan memberi laba bersih yang lebih tinggi. Ada yang berpendapat kalau itu laba semu, karena hanya ada di atas kertas. Itu sebetulnya termasuk bias akuntansi atau bukan? Nah, untuk menjawab yang pertanyaan pertama itu, kita bisa lihat tadi udah dipaparkan di slide ke-6 ya. Itu termasuk salah satu kelemahannya metode FIFO. Jadi, ya dapat mendistorsi laba kotor dan laba bersih karena biaya paling tua dibebankan ke pendapatan paling akhir karena first in first out ya tadi inventory yang dibeli pertama kali itu yang dianggap terjual terlebih dahulu. Jadi jawabannya iya, distorsi. Lalu yang kedua itu kalau misalnya ada deflasi, metode pencatatan persediaan apa yang paling tepat untuk digunakan? Nah, menurut kelompok kami, dalam hal deflasi, mungkin penggunaan metode LIFO atau last in first out adalah yang paling menguntungkan untuk perusahaan, karena akan menghasilkan net income yang lebih tinggi. Namun untuk dalam hal tepat atau tidaknya menggunakan metode tersebut itu tergantung pada tujuan perusahaannya masing-masing. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima? Ya, bisa Mbak Made. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Elvia. Tadi pertanyaannya, saya pernah mendengar kalau menggunakan metode FIFO terdapat 2 komponen keuntungan. Apakah bisa jelaskan komponen tersebut? Ini kita review matkul ALK dulu. Jadi 2 komponen laba yang ada di metode FIFO itu ada economic profit sama laba yang terjadi karena inflasi, yaitu holding gain. Gampangnya tuh economic profit itu adalah selisih nilai jual sama biaya persediaan yang paling baru. Kalau holding gain itu selisih biaya persediaan yang baru sama biaya persediaan yang lama. Jadi kalau nggak inflasi, holding gain-nya itu bakal 0. Gitu. Contohnya bisa dilihat di buku atau salindianya ALK yang Subramanyam, chapter 4. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terima kasih ya rekan-rekan sekalian atas presentasinya. Jadi metode apa sih yang paling bagus ya sebenarnya semua itu tergantung dari karakteristik persediaannya. Maka di standar di PSAP 05 itu kan metode penilaian ya itu dibebaskan ya. Boleh FIFO, boleh average ya, boleh HPT dan yang lainnya tergantung dari karakteristik persediaannya. Ya, karakteristik persediaan apa yang lebih cocok yang mana. Ya, sehingga di Sakti pun sebenarnya sudah mengakomodir 3 metode, ya, FIFO, average, dan HPT, dan itu bisa digunakan secara bersamaan di satu satker itu. Karena setup metodenya itu ada di kode barang. Misalkan barang untuk barang konsumsi misalkan, APK katakanlah, oh ini fluktuasi harganya nggak begitu tinggi misalkan, sama pakai HPT silahkan. Suku cadang sama pakai FIFO silahkan.
Ya, itu bisa dilakukan karena setup metode penilaian itu adanya di kode barang, ya, ada di kode barang, bukan di kode satker. Jadi satu satker itu bisa nanti menggunakan beberapa metode sekaligus tergantung barangnya apa. Oke ya, itu untuk metode penilaian. Ya, baik rekan-rekan sekalian, masih ada sedikit waktu kita gunakan untuk latihan ya seperti biasa. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, 1 atau 2 pertanyaan kalau mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke latihan. Kita sharing di grup ya, ininya, linknya sebentar. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita langsung latihan aja ya, Mbak Nisa ya. Nanti tolong notulensinya ya. Baik, Pak. Baik ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Silahkan dikerjakan itu di grup untuk kuisisnya. Ya, semoga bisa membantu untuk nilai UTS yang kemarin ada yang masih kurang ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Ya, semoga semua sehat. Kita akhiri untuk tatap mukanya, tapi tetap kita masih di jadwal pembelajaran sampai jam 9:30 ya untuk mengerjakan kuisisnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Izin